Halo teman-teman, perkenalkan kami dari tim 37 Speak 2022. Perkenalkan, nama saya Ishak. Nama saya Casey. Nama saya Evan. Dan saya Moreno. Hari ini kami mau membahas mengenai tentang Rumah Sakit Darmo. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar tentang rumah sakit ini. Namun teman-teman tahu tidak bahwa rumah sakit ini bukan hanya sekedar rumah sakit loh. Rumah sakit ini merupakan cagar budaya yang ada di Indonesia, terutama di kota Surabaya. Loh, kok bisa sih? Yuk kita cari tahu tentang sejarahnya. Pada tanggal 9 Juni 1897, ketika era pemerintahan Hindia Belanda di Surabaya, sekelompok orang Belanda membentuk perkumpulan yang bernama Surabaya Zieken Vereniging. Perkumpulan ini dibentuk untuk memberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi penduduk di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Hal ini dilakukan mereka dengan cara mendirikan tempat pelayanan kesehatan lengkap dengan fasilitas dan sarana yang diperlukan. Dalam melayani kesehatan para penduduknya, mereka tidak membedakan tingkat sosial, agama, ras, bahkan kebangsaan loh. Pada tahun 1921, perkumpulan ini membeli sebidang tanah di kawasan Darmo untuk dibangun menjadi rumah sakit. Namun, pada saat pemerintahan Jepang di Indonesia, rumah sakit ini dialihfungsikan menjadi bengkel untuk memperbaiki dan menyimpan senjata serta kendaraan perang, bahkan menjadi tempat tahanan bagi anak-anak dan wanita. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Letkol Randel berhasil mengambil alih bangunan ini saat mereka kembali datang ke Surabaya. Dan rumah sakit ini langsung dikembalikan kepada perkumpulan tersebut dan kembali beroperasional sebagai rumah sakit. Terjadi sebuah peristiwa pada tanggal 27 Oktober 1945, di mana sebuah truk pemuda Sulawesi melewati jalan sekitar rumah sakit Darmo dan ditembaki oleh sekutu. Kejadian tersebut merupakan permulaan pertempuran antara pasukan yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Awes Malabi dengan pemuda Surabaya. Gedung rumah sakit ini dijadikan benteng pertahanan oleh pasukan Malabi. Setelah pertempuran yang berlangsung selama 3 hari, Soekarno-Hatta datang ke Surabaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Pertempuran ini merupakan salah satu kejadian yang memicu terjadinya pertempuran 10 November 1945, di mana saat puncak dari bentrokan tersebut, tewasnya Brigadir Jenderal Awes Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945, sehingga menyulut amarah pihak sekutu terhadap Indonesia, yang berujung pada keluarnya ultimatum 10 November 1945 dari pihak sekutu. Pada tahun 1950, didirikan Yayasan Stichting Medisch Contact Oost Java atas prakarsa beberapa pemimpin perusahaan dagang Belanda dengan tujuan membantu biaya pengelolaan termasuk biaya pemeliharaan gedung dan fasilitasnya agar Rumah Sakit Darmo dapat melakukan pelayanan kesehatan untuk daerah Jawa Timur. Berkat bantuan tersebut, Rumah Sakit Darmo mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dari jumlah kamar tidur, kamar operasi, bahkan banyaknya dokter spesialis yang datang dari Belanda. Tapi hal ini tidak berlangsung lama, dikarenakan pada tahun 1959 terjadi sengketa Irian dan menyebabkan terputusnya hubungan diplomatik antara Belanda dan Indonesia. Rumah Sakit Darmo pun diambil alih oleh Indonesia dan mengalami dampak berupa sebagian personel rumah sakit yang berasal dari Belanda dikembalikan ke negaranya, lalu digantikan personil oleh orang Indonesia. Kemudian pada tahun 1994, Rumah Sakit Darmo menggantikan Perkumpulan Darmo menjadi Yayasan Rumah Sakit Darmo. Akhirnya, pada tahun 2008, rumah sakit ini dinobatkan sebagai Rumah Sakit Cagar Budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Hal ini dilakukan untuk mengenang kejadian berupa pertempuran yang pernah terjadi di rumah sakit ini. Bagaimana teman-teman? Tidak disangka bukan? Hingga saat ini, Rumah Sakit Darmo dilestarikan dan beroperasional penuh sebagai rumah sakit loh teman-teman. Dan memberikan pelayanan kesehatan sepenuhnya kepada masyarakat di Surabaya dan sekitarnya. Kami dari tim 37 Speak 2022 memohon maaf apabila ada salah kata. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.